Pada video kali ini, kita akan belajar materi menarik, yaitu simple present tense, yaitu suatu pola kalimat yang digunakan untuk membicarakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari atau suatu rutinitas atau kebiasaan. Contohnya, aku berangkat ke sekolah setiap hari. Sudah paham kan anak-anak? Kita lanjut slide berikutnya ya. Sebelum kita belajar mengenai pola kalimatnya, mesti review sebentar ya. Yang pertama, apa itu subjek? Subjek adalah seseorang yang melakukan suatu aktivitas. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal 7 subjek, yaitu I, saya, they, mereka, we, kami, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, kata ganti benda atau hewan. Yang kedua, apa itu do atau does? Do atau does adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb dalam bahasa Inggris yang dipakai dalam simple present tense dan biasanya diletakkan di awal kalimat tanya sebelum subjek dan bisa diartikan apakah. Do dan does juga dipakai dalam kalimat negatif dan diletakkan setelah subjek. Do digunakan untuk subjek they, we, I, you. Kalau does digunakan untuk subjek he, she, it. Yang ketiga, apa itu verb? Verb adalah kata kerja yang berfungsi menunjukkan tindakan dari subjek dan biasanya diletakkan setelah subjek. Dalam bahasa Inggris, verb memiliki 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Dalam simple present tense, kita menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Pada simple present tense, ada 2 jenis verb yang digunakan, yaitu verb 1 tanpa S atau ES dan verb 1 memakai S atau ES. Verb 1 tanpa S atau ES digunakan untuk subjek they, we, I, you. Verb 1 memakai S atau ES digunakan untuk subjek he, she, it. Yang keempat, apa itu adverb of frequency? Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering suatu hal dilakukan. Contohnya, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Apa itu time signal? Time signal adalah penunjuk waktu yang sering digunakan dalam kalimat. Contohnya, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, dan lain-lain. Pola kalimat dalam simple present tense terdiri dari yang pertama yaitu pola kalimat positif dengan pola kalimat subjek plus verb 1 atau verb 1S atau ES. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu I water the flower every day. I sebagai subjek dan water sebagai verb atau kata kerja. Karena subjeknya adalah I, maka harus memakai verb 1 tanpa S atau ES. Contoh yang kedua yaitu she gets up early every morning. She sebagai subjek dan gets up sebagai verb. Karena subjeknya adalah she, maka harus memakai verb 1 memakai S. Pola kalimat yang kedua yaitu pola kalimat negatif dengan pola kalimat subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Yang perlu diingat teman-teman, pada pola kalimat negatif, kata kerjanya hanya menggunakan verb 1 tanpa S atau ES. Jadi, S-nya nanti akan hilang. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu I do not water the flower every day. Karena subjeknya adalah I, maka kita memakai kata bantu do. Sebagai contoh yang kedua, she does not get up early every morning. Karena subjeknya adalah she, maka kita memakai kata bantu does. Pola kalimat yang ketiga yaitu pola kalimat tanya.
dengan pola kalimat does atau do plus subject plus verb 1. Kalimat tanya memakai kata bantu do atau does yang diletakkan di awal kalimat yang artinya adalah apakah. Sebagai contoh yaitu, do you water the flower every day? Yang jawabannya nanti akan berupa yes atau no. Kalau yes, jawabannya adalah yes, I do. Kalau no, no, I do not. Contoh yang kedua yaitu, does she get up early every morning? Jawabannya adalah yes, she does atau no, she does not. Supaya anak-anak lebih paham lagi, saya berikan contoh beberapa kalimat yang menggunakan verb 1 tanpa S atau ES ya. Ingat ya anak-anak, do hanya digunakan untuk subjek they, we, I, you. Contoh yang pertama yaitu, kalimat positifnya adalah I usually sweep the floor in the morning. I sebagai subjek, usually sebagai adverb of frequency, sweep sebagai verb 1. Karena subjeknya adalah I, maka kata kerjanya tidak ditambahi S atau ES. Perhatikan kata sweep. Sweep di sini tidak ditambahkan S ya anak-anak. Kalimat negatifnya adalah I do not usually sweep the floor in the morning. Karena subjeknya I, maka kita memakai kata bantu do dan diletakkan setelah subjek. Perhatikan kata kerjanya anak-anak. Kata sweep di sini tanpa S atau ES. Kalimat tanyanya adalah, do you usually sweep the floor in the morning? Jawabannya adalah yes, I do atau no, I do not. Kita lanjut contoh yang kedua. Kalimat positifnya adalah they always play football. They sebagai subjek, always sebagai adverb of frequency, play sebagai verb 1. Karena subjeknya adalah they, maka kata kerjanya tidak ditambahi S atau ES. Kalimat negatifnya adalah they do not always play football. Karena subjeknya adalah they, maka kita memakai kata bantu do dan diletakkannya setelah subjek. Kalimat tanyanya adalah, do they always play football? Jawabannya adalah yes, they do atau no, they do not. Kita lanjut contoh yang ketiga. Kalimat positifnya adalah we go to Bali every year. We sebagai subjek, go sebagai verb 1, every year sebagai time signal yang artinya setiap tahun. Karena subjeknya adalah we, maka kata kerjanya tidak ditambahi S atau ES. Kalimat negatifnya adalah we do not go to Bali every year. Karena subjeknya adalah we, maka kita memakai kata bantu do dan diletakkannya setelah subjek. Kata tanyanya adalah, do we go to Bali every year? Jawabannya adalah yes, we do atau no, we do not. Sudah paham anak-anak tentang contoh kalimat yang menggunakan verb 1 tanpa S atau ES? Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang Ustia berikan contoh beberapa kalimat yang menggunakan verb 1 yang memakai S atau ES. Ingat ya anak-anak, kata bantu does hanya digunakan untuk subjek he, she, dan it. Contoh yang pertama, kalimat positifnya adalah she usually sweeps the floor in the morning. She sebagai subjek, usually sebagai adverb of frequency, sweep sebagai verb 1. Karena subjeknya adalah she, maka kata kerjanya ditambahi S.
Kata kerja di sini adalah sweep. Perhatikan kata sweep anak-anak. Di sini Ustia sudah menambahkan kata s di belakang kata sweep. Kalimat negatifnya, she does not usually sweep the floor in the morning. Karena subjeknya adalah she, maka kita memakai kata bantu does dan diletakkannya setelah subjek. Sekarang perhatikan kata kerjanya anak-anak. Kalau di kalimat positifnya tadi, kata sweep ditambahi s. Nah, kalau di kalimat negatif, kata kerjanya sweep itu sudah tidak ada s-nya. Jadi, s-nya kalau di kalimat negatif dan kalimat tanya, hilang. Kalimat tanyanya, does she usually sweep the floor in the morning? Jawabannya adalah yes she does atau no she does not. Perhatikan kata sweep-nya anak-anak. Di sini kata sweep-nya sudah tidak ada kata s lagi. Kita lanjut contoh yang kedua. Kalimat positifnya adalah he always plays football. He sebagai subjek, always sebagai adverb of frequency, play sebagai verb 1. Karena subjeknya adalah he, maka kata kerjanya ditambahi s. Perhatikan kata plays. Play di sini sebagai kata kerja, maka harus ditambahkan s karena subjeknya adalah he. Kalimat negatifnya adalah he does not always play football. Karena subjeknya adalah he, maka kita memakai kata bantu does dan diletakkannya setelah subjek. Perhatikan kata play anak-anak. Ingat ya, kalimat negatif dan kalimat tanya memakai kata kerja bentuk pertama tanpa s atau es. Jadi yang semula di kalimat positif tadi kata place-nya ada s, maka di kalimat negatif dan tanya s-nya sudah hilang berubah menjadi kata play. Kalimat tanyanya, does he always play football? Jawabannya adalah yes he does atau no he does not. Contoh kalimat ketiga. Kalimat positifnya adalah my father goes to Bali every year. My father di sini kata gantinya itu adalah he. Jadi he di sini atau my father berfungsi sebagai subjek. Goes di sini berfungsi sebagai kata kerja bentuk pertama. Every year di sini berfungsi sebagai time signal. Perhatikan kata goes anak-anak. Kata goes ini kata kerjanya kita tambahkan es karena subjeknya adalah berupa he. Kalimat negatif, my father does not go to Bali every year. Karena subjeknya adalah he, maka kita memakai kata bantu does dan diletakkannya setelah subjek. Perhatikan kata go anak-anak. Go di sini sudah tidak ada tambahan es lagi seperti pada kalimat positif. Seperti yang Ustia jelaskan tadi, kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya itu tidak ditambahkan s atau es atau hilang. Kalimat tanyanya adalah, does your father go to Bali every year? Jawabannya yes, he does atau no, he does not.